Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Anjani Putri dengan NIM L0212011059 yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Sebagai tugas dari Ibu dosen Dr. Insinyur Hadiratul Qudsiah MP pada mata kuliah Limnologi kelas A, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Sungai Bila. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai penjelasan dari Sungai Bila, terlebih dahulu kita mesti tahu apa sih itu definisi dari sungai. Dapat kita ketahui bahwa sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Di Indonesia terdapat banyak sungai di berbagai daerah. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini adalah sebuah persebaran sungai yang ada di Indonesia. Nah, setelah memahami definisi dari sungai itu sendiri, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan kita, yaitu mengenai Sungai Bila. Sungai Bila adalah sebuah sungai yang mengalir di Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai Bila berhulu di tenggara Pegunungan Bontotalo pada elevasi sekira 2.600 mdpl di Desa Tanah Toro, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidempe Rampang, hingga bermuara di Danau Tempe. Sungai Bila mengalir dari utara ke selatan melintasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sidempe Rampang dan Kabupaten Wajo. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari adanya Sungai Bila ini. Sungai Bila merupakan bagian penting bagi sistem irigasi di Kabupaten Sidempe Rampang. Sungai Bila mengaliri 9.747 hektar sawah dengan luas lahan yang dialiri di atas 3.000 hektar daerah irigasi. Sungai Bila merupakan daerah irigasi kewenangan pusat. Di Sungai Bila, 6 aktivitas pertambangan golongan C atau bahan tidak strategis dan tidak valik berupa batu pasir dan kerikil. Nah, akan tetapi di sisi lain itu ada berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh Sungai Bila. Menurut hasil penelitian LPI, 92% lahan sepanjang Sungai Bila mengalami erosisi berat disebabkan oleh banyaknya lahan kritis dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian serta pembakaran liar. Tingkat erosi yang terjadi di Subdas Bila berkisar antara 74 sampai 7.400 ton per tahun. Erosi tebing sungai dengan lebar 3 sampai 5 meter terjadi di banyak titik sepanjang aliran Sungai Bila. Selain itu, sumber utama pencemaran Sungai Bila adalah pembuangan sampah oleh masyarakat di sepanjang aliran Sungai Bila. Titik utama sumber sampah terdapat di Kelurahan Tanri Tedong, Kecamatan Dua Pitue, di mana masyarakat terbiasa membuang sampah ke sungai dari atas jembatan Bila. Nah, untuk itu, sebagai mahasiswa, di sini kita sangat berperan penting. Bagaimana cara kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, terkhusus masyarakat di sekitar Sungai Bila, mengenai pentingnya menjaga kelestarian Sungai Bila itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar Sungai Bila tetap dioptimalkan dengan baik sehingga mendatangkan banyak manfaat, baik dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai Sungai Bila yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua orang. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.